Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1121, Pekerjaan Profil Tinggi. Diam. Ketika Ye Chen dan reinkarnasi Xie Yun saling memandang, suara halus Yue Zhen terdengar. Dalam sekejap, paviliun Wang Tian yang besar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Yue Zhen berdiri, melirik ke bawah dengan mata tajam, dan menatap Ye Chen lebih lama sebelum berkata, "Ada platform batu di depanmu, gulungan pil diletakkan di atas platform batu. Gulungan pil pada gulungan pil yang dicatat adalah ramuan yang akan Anda sempurnakan, dan batas waktunya adalah 1 jam, 5.000 orang pertama yang memurnikan ramuan tersebut akan dianggap mahir, dan pemilihan alkemis dapat dimulai." Begitu Yue Zhen selesai berbicara, dia melihat puluhan ribu alkemis dengan tergesa-gesa membuka gulungan alkimia, waktunya terbatas dan jumlah promosi juga terbatas. Pemilihan alkemis di Yudu dibagi menjadi 3 putaran, putaran pertama menyempurnakan pil 4 pola, putaran kedua menyempurnakan pil 5 pola, dan putaran ketiga secara alami adalah pil 6 pola. Yang bisa menyempurnakan ramuan 6 pola di babak ketiga jarang terjadi. Namun, keluarga Suzaku masih sangat manusiawi, alkemis yang dapat mencapai babak ketiga, bahkan jika mereka tidak dapat membuat ramuan 6 pola, mereka mungkin akan dipilih. Setelah semua, kesulitan menyempurnakan 6 pola obat mujarab terlalu tinggi. Di platform awan, Ye Chen juga menjentikkan lengan bajunya dan membuka gulungan pil, dan melirik nama pil itu sejenis pil yang disebut pil Suanyang. Namun, setelah dia memindai formula metode pemurnian pil Suanyang, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Meskipun dia belum pernah memurnikan pil Suanyang, dia melihat sekilas masalah resep pil Suanyang. Ingin meniduriku. Seringai melintas di sudut mulut Ye Chen, dan dia juga melirik Yue Zhen, yang berada di kursi tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Chen mencibir, platform alkimia telah menyalakan berbagai api, beberapa api nyata dan beberapa api tanah, tetapi kebanyakan dari mereka adalah api tanah, sangat beragam, seperti bunga berwarna-warni, yang membangkitkan mata para penonton. Ye Chen bergerak dan mengorbankan api peri. Cahaya keemasan bersinar terang, dan sangat panas. Emas. Api emas sungguhan. Tidak hanya kerumunan penonton, tetapi bahkan Yue San, Yue Hai dan Yue Jin duduk tegak, ini adalah pertama kalinya mereka melihat api yang nyata, dan nyala api yang begitu murni. Melihat Yue Zhen lagi, meskipun dia telah melihat api asli Ye Chen sejak lama, matanya masih bersinar terang. Masing-masing dari 6 menyentuh dagu mereka, menonton dengan mata berapi-api. Masing-masing dari mereka memiliki perhitungan mereka sendiri, diam-diam memikirkan bagaimana merebut api nyata Ye Chen, dan kemudian menyerahkannya kepada tuannya Ku Yue. Api emas. Di kursi tinggi, Xie Yun yang bereinkarnasi juga menyipitkan matanya sedikit, dengan cahaya yang sangat dalam menyinari mereka. Di tempat kejadian, karena api peri emas yang bergoyang, banyak api berwarna-warni tampaknya telah dikalahkan. Sebagian besar alkemis mengalihkan pandangan mereka ke Ye Chen, dan mata mereka semua bersinar. Untuk sesaat, suasana di paviliun Wang Tian menjadi sangat panas, dan semua orang fokus pada Ye Chen. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung, dan dengan mudah mengendalikan api, dan rumput spiritual juga secara metodis dilemparkan ke tungku alkimia, dan teknik alkimia lebih terampil dari yang dibayangkan semua orang, yang membuat Yue Zhen dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke samping. Ketika mereka seusia Ye Chen, mereka terlalu jauh di belakang Ye Chen. Guru suci adalah Dan Sheng. Di kamar pribadi di lantai 3, Nian Wei terpesona olehnya. Di masa lalu, pertempuran melawan alkimia di Great Chupil City adalah mitos, dan Ye Chen dinobatkan sebagai alchemist Sein pada saat itu, yang mengejutkan Dachu. Saat itu, dia hanyalah seorang murid muda, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menontonnya. Sekarang pemilihan alkemis di Yudu bahkan lebih serius daripada alkimia di Dancheng di masa lalu, dia akhirnya bisa melihat Ye Chen dengan miliknya. Mata. Ziling, dia tidak sederhana. Tepat saat dia menonton, reinkarnasi Xie Yun datang melalui transmisi suara. Tentu saja, Nian Wei tersenyum manis. Sulit melihatmu tersenyum, jadi apakah Ye Chen kekasihmu?
Xie Yun melihat ke kamar pribadi di lantai 3 dan tersenyum hangat. Saudara 9 Kaisar, tolong jangan bercanda. Nian Wei tersenyum, setelah pemilihan alkemis kali ini, dia akan memberimu kejutan. Oh, biarkan saudari kekaisaran bermain trik. Nian Wei mengedipkan matanya yang indah pada reinkarnasi Xie Yun, kalau begitu jangan menangis terlalu menyakitkan. Menangis, apakah terlalu sakit? Reinkarnasi Xie Yun tertegun, bingung. Sial, ini sangat cepat. Ketika mereka berdua berkomunikasi, ada gelombang kejutan di paviliun Wang Tian, dan mata semua orang tertuju ke arah Ye Chen berada, karena orang pertama yang memurnikan pil itu adalah Ye Chen. Bagaimana mungkin? Semua alkemis tampak terkejut, mereka bisa meramu ramuan di dalam sebatang dupa, bakat ini membuat mereka tercengang. Hanya saja kamu meremehkannya. Melihat Yue San dan yang lainnya lagi, matanya sedikit menyipit. Yue Zhen, apa yang kamu lakukan? Yue Jin memarahi dengan dingin, dan menatap Yue Zhen dengan dingin. Yue Zhen tidak bisa membantah kata-katanya. Dia jelas memberi Ye Chen formula alkimia yang salah, dan formula yang salah itu keterlaluan. Sulit bagi alkemis tingkat 6 biasa untuk menerobosnya dengan mudah, tapi Ye Chen sudah selesai, tidak hanya selesai, tetapi ramuan itu disempurnakan dalam waktu sesingkat itu, yang jauh melebihi harapannya. Rao, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya begitu cepat. Luar biasa. Desahan dan suara lidah para penonton bergema di paviliun Wang Tian. Gampang banget, kok kayak bercandaan. Aku tidak berharap pria itu menjadi benjolan bayi. Benar-benar buta. Di tengah kerumunan, Fan Tong menggaruk kepalanya dengan keras, keheranan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Di tengah diskusi, Ye Chen telah menjentikkan pil suanyang ungu ke arah Yue Zhen dan yang lainnya, lalu menjentikkan jubahnya, dan berjalan dari platform cloud dengan sangat anggun sebelum turun dari panggung, belum terlambat untuk bertemu. Zhen dan yang lainnya, mereka memasang tampang provokatif. Ye Chen hari ini, gaya aktingnya telah banyak berubah. Selama ini, dia selalu berusaha menyembunyikan kekuatannya dalam tindakannya, tapi kali ini dia umumnya tidak terkenal. Secara alami, ada alasan untuk melakukan ini. Mengetahui bahwa Ruo Tian Xuanyu adalah Xie Yun, dia secara alami tidak akan duduk diam. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah membuat profil tinggi, semakin tinggi semakin baik, mencoba menarik perhatian Yue Zhen, gunakan ini untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi tekanan pada reinkarnasi Xie Yun. Fakta membuktikan bahwa strateginya masih sangat efektif. Di kursi tinggi, Yue Zhen yang menerima pil suanyang memiliki ekspresi muram yang tidak biasa. Saya tidak tahu apakah itu Yue Zhen, tapi wajah lama Yue San tidak terlalu tampan. Tatapan provokatif Ye Chen jelas menyatakan perang. Mereka selalu menyendiri, dan mereka tidak pernah begitu tidak patuh. Itu dia. Xie Yun yang bereinkarnasi menarik napas dalam-dalam, sangat mengagumi Ye Chen, dan telah memutuskan untuk memberi tahu keluarga untuk mengolah Ye Chen, seorang pemuda yang baik, untuk melawanku Yue dan yang lainnya di masa depan. Ini adalah tujuan dari reinkarnasi Xie Yun yang memimpin pemilihan alkemis kali ini, untuk merekrut alkemis untuk keluarga untuk mereka gunakan sendiri. Di sini, Ye Chen telah kembali ke kamar pribadi. Melihat ini, Nian Wei bergegas maju, seperti pelayan kecil yang berperilaku baik, mencubit bahu dan punggung Ye Chen. Untungnya, ruang pribadi ditutup, dan dunia luar diisolasi dari mengintip. Jika ini dilihat oleh orang-orang di bawah, rahang mereka pasti akan jatuh. Putri dari keluarga Suzaku, yang begitu bermartabat, meremas bahunya dan memukulinya kembali ke surga, dan seluruh paviliun Wang Tian akan terkejut. Nian Wei, kamu tidak harus seperti ini. Ye Chen tersenyum, aku bukan penguasa surga yang suci. Aku sangat menyukainya. Nian Wei tersenyum manis. Terserah padamu. Ye Chen tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, kamu adalah putri bangsawan dari keluarga Suzaku, kamu pasti tahu rahasia yang tidak bisa dilihat orang luar, tapi aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Kunlun Su. Kunlun Su. Nian Wei menggaruk kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan surga Daluo? Aku tidak tahu. 9 Desolate Heavens dan Temple. Aku tidak tahu. Dinasti Xia hebat. Aku tidak tahu. Apakah pedang surga dan pedang para dewa salah? Aku tidak tahu. Bahkan kamu tidak tahu. Ye Chen mengerutkan kening. Yang mulia, Anda mungkin tidak memahami surga dan banyak domain. Nian Wei berkata, langit dan banyak sekali domain jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, dengan hampir 10.000 domain bintang,
bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang Anda katakan harus jauh dari bintang Suzaku, sangat jauh sehingga orang biasa tidak bisa mengerti, sedangkan untuk Dewa Pedang Surga, Nian Wei belum pernah mendengarnya, tetapi menilai dari nama Anda harus menjadi orang yang tak tertandingi di dunia. Dunia ini benar-benar rumit. Ye Chen mengerutkan kening, jika mereka tidak dapat ditemukan, akan sulit untuk menyelamatkan Dacu. Tuan Suci, jangan khawatir. Nian Wei terus meremas bahunya dan memukul punggungnya, aku tidak tahu, tapi itu tidak berarti bahwa leluhur tidak tahu, dia adalah orang bijak, dan pengalamannya di luar perbandingan kita. Dia mungkin mengetahui beberapa rahasia. Jadi, aku ingin kau memperkenalkanku. Terserah padaku. Nian Wei tersenyum manis, dia sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk Ye Chen. Oh. Episode 1122, Yan Tian. Ledakan. Ketika Ye Chen sedang berbicara dengan Nian Wei, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari bawah, yang membuat kerumunan penonton melihat ke samping. Seseorang meledakkan tungku di platform alkimia, itu adalah seorang alkemis yang membawa api binatang buas, dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, seluruh orang itu meledak saat memurnikan, posturnya agak tidak masuk akal. Bersenandung. Segera, orang lain mengeluarkan pil, seorang pemuda berpakaian putih dibandingkan dengan Ye Chen, butuh waktu setengah jam penuh. Setelah itu, orang terus memproduksi pil. Meskipun terus menarik perhatian, tidak ada yang membuat keributan. Dibandingkan dengan Ye Chen mesum itu, pil yang mereka sempurnakan hanya seperti lelucon. Waktu berlalu dengan lambat, mendekati batas waktu 1 jam. Mungkin karena batas waktu semakin dekat, terlalu banyak alkemis yang panik, sehingga ledakan tungku sering terjadi, dan suaranya seperti petasan, sangat mengejutkan sehingga para penonton tanpa sadar menutupi telinga mereka. Berhenti. Di beberapa titik, suara berat Yue Zhen bergema melalui paviliun Wang Tian. Mendengar ini, para alkemis yang masih memurnikan alkimia di platform alkimia semuanya memiliki wajah pahit. Tak satu pun dari mereka memurnikan ramuan dalam waktu terbatas, yang berarti mereka kehilangan kualifikasi untuk promosi. Para alkemis yang tersingkir semuanya berjalan menuruni platform awan dengan sedih, dan di antara mereka tidak banyak orang dengan api sungguhan. Melihat gambar seperti itu, para penonton mulai menghela nafas lagi. Para alkemis yang menanggung api binatang buas dan api bumi semuanya telah maju, dan alkemismu yang membawa api asli telah dihancurkan. Mereka semua di sini untuk membuat alkimia. Mengapa? Itu sangat besar. Kalian semua, naik ke atas panggung. Suara Yue Zhen terdengar lagi, dan matanya yang dingin menatap Ye Chen. Pikir aku takut. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, jika bukan karena makhluk ini diyudu, dia akan menembak tanpa ampun dan memusnahkan keenam murid Ku Yue. Seleksi putaran kedua dimulai, tetapi jumlah orang turun lebih dari setengahnya. Untuk pertama kalinya Yiru, masing-masing masih memiliki platform alkimia sendiri, dan ada gulungan pil dan bahan yang harus disempurnakan, tetapi kali ini batas waktu alkimia diperpanjang menjadi 3 jam, karena akan disempurnakan. Obat mujarab 5 pola, yang tidak setingkat dengan obat mujarab 4 pola. Ye Chen sudah membuka gulungan pil, dan mengangkat alisnya saat melihat nama pil itu, karena dia telah memurnikan pil ini sebelumnya. Tetapi ketika dia melihat formula alkimia, dia mencibir lagi, seperti putaran pertama formula alkimia Xuan Yang dan, formula alkimia yang disempurnakan kali ini juga memiliki masalah serius, dan yang tersembunyi biasanya tidak cerdik. Sialan, kamu jauh di belakang. Ye Chen melirik Yue Zhen, segera mengorbankan api peri emas, dan melemparkan rumput roh dengan terampil. Yue Zhen, kuharap kau tidak akan mengecewakan kami kali ini. Di kursi tinggi, Yue Hai berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, jangan khawatir, dia pasti tidak akan bisa lolos dari putaran kedua ini. Yue Zhen tersenyum tipis, matanya penuh dengan cahaya yang menyeramkan, kali ini, dia tidak hanya tidak akan bisa memperbaiki ramuan itu, tapi dia juga akan hancur berkeping-keping. Ini sangat bagus. Lihat, Ruo Tian Xuanyu memuntahkan darah lagi. Tepat saat dia berbicara, Yue Jin bersuka cita pada reinkarnasi Xie Yun yang tidak jauh dari sana. Mendengar ini, Yue Zhen dan yang lainnya menoleh satu demi satu, melihat reinkarnasi Xie Yun. Kondisi Xie Yun yang bereinkarnasi menjadi sangat buruk, sudut mulutnya terus berdarah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, napasnya menjadi lebih tidak teratur, ekspresinya kesakitan, dan kekuatan misterius di tubuhnya mulai menghantuinya.
lagi, yang membuatnya tidak bisa menekannya. Ruotian Suanyu, lelucon yang luar biasa. Yue Mo tertawa paling ganas. Dia adalah orang yang bereinkarnasi sebagai Xie Yunsang di masa lalu. Karena alasan ini, Ku Yue Thunder sangat marah dan dengan cermat menyempurnakan pil Dao Devouring Blood. Tuan berpandangan jauh ke depan, jadi dia dihapuskan lebih awal. Yue Jin berkata dengan senyum tipis, dengan bakatnya di masa lalu, dia harus melampaui Ruotian Suzaku di tahunnya. Dia selalu berselisih dengan guru dan orang tuanya. Bung, bagaimana kita bisa lebih baik? Ini adalah takdir melawan tuannya. Lihat, tidak akan lama lagi dia akan benar-benar sia-sia. Sialan. Ketika beberapa orang sombong, kerumunan seperti gelombang secara kolektif mengucapkan kata umpatan yang mendominasi, karena seseorang telah membuat pil, dan hanya membutuhkan sebatang dupa sebelum dan sesudahnya. Bagaimana mungkin? Yue Zhen dan yang lainnya, yang merasa senang di saat-saat terakhir, tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Orang itu, ayo tutup. Ada banyak air mendidih di bawah, dan terdengar suara-suara yang mengejutkan satu demi satu. Dengan kurang dari sebatang dupa, kamu bisa menyempurnakan ramuan 5 pola, seberapa berbakat kamu. Alam surgawi, baru berusia lebih dari 100 tahun, memiliki pencapaian alkimia seperti itu, dan diharapkan melampaui Master Ku Yue. Mengalami pil. Ye Chen dengan santai menjentikkan pil halus ke arah Yue Zhen dan yang lainnya, lalu berjalan menuruni peron dengan sangat anggun. Aku tidak percaya. Yue San adalah yang pertama menyerang, meraih ramuan yang dijentikkan Ye Chen di tangannya, dan Yue Zhen dan yang lainnya juga datang bersama satu demi satu, ingin melihat apakah ramuan yang Ye Chen buat palsu. Namun, setelah mereka memeriksanya, keterkejutan muncul di mata mereka lagi. Ramuan yang disempurnakan oleh Ye Chen jelas merupakan yang terbaik dari ramuan 5 pola. Bentuknya bulat dan sebening kristal, memancarkan aura agung. Ye Chen kembali ke kamar pribadi lagi, setinggi sebelumnya. Melihat para alkemis yang masih memurnikan alkimia, semuanya masih memurnikan alkimia dengan gugup. Tiba-tiba, jenius alkimia seperti Ye Chen ditemukan, yang benar-benar melebihi harapan Ye Chen, terutama yang menjelaskan pemilihan alkimia kepada Ye Chen pada hari pendaftaran pemuda berbaju ungu memiliki ekspresi yang paling indah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seseorang meledakkan tungku lagi, dan itu terjadi satu demi satu. Mereka yang diledakkan beterbangan di langit. Terlebih lagi, mereka hampir terbunuh di tempat. Para biarawan di bawah gemetar. Tampaknya alkimia adalah teknik pekerjaan, dan itu juga pekerjaan yang berbahaya. Bau buki suatu hari akan ditiup menjadi abu terbang. Ada cukup banyak orang yang menggoreng tungku, tetapi tidak banyak orang yang membuat pil. Setelah lebih dari 1 jam, tidak ada yang membuat pil lagi. Untuk ini, Ye Chen tidak peduli, yang dia pedulikan adalah reinkarnasi Xie Yun di kursi tinggi. Xie Yun yang bereinkarnasi berada dalam kondisi yang sangat buruk, mengeluarkan darah dari mulutnya, seperti orang yang sakit parah. Tuan Suci, apakah benar darah suci Anda tidak dapat menyelamatkan saudara 9 kaisar? Nian Wei juga tampak khawatir. Melihatnya sekarang, itu benar-benar tidak mungkin. Ye Chen merenung, lebih baik menyerang bekas luka Yayasan Dao Ze sedini mungkin. Kondisinya saat ini jauh melebihi ruang lingkup peran darah suci. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nian Wei sedikit cemas. Tidak mungkin, itu tergantung pada apakah dia memiliki keberanian. Solusi apapun. Habiskan kultivasimu dan bangun kembali akarmu, kata Ye Chen dengan ringan. Ini. Nian Wei sedikit mengernyit, mudah kehilangan semua kultivasinya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mendapatkan kembali kultivasinya. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Membiarkan Dao Devouring Blood Pill kembali, bukankah itu hanya masalah basis kultivasi jatuh, itu sangat nyawanya bisa dalam bahaya. Kakak 9 Kaisar yang malang. Nian Weiyu mengepalkan tangannya erat-erat, dan pandangannya ke arah Yue Zhen dan yang lainnya menjadi lebih dingin. Itu. Saat keduanya berbicara, sebuah suara terkejut datang dari bawah, yang menarik perhatian Ye Chen dan Nian Wei. Di bawah, seseorang berjalan ke paviliun Wang Tian. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, bersandar pada tongkat. Di atas tongkat, ada piring gosip yang tergantung di atasnya. Ada 2 roh di sekelilingnya, satu hitam dan satu putih, seperti yin dan yang. Aneh. Di samping lelaki tua berambut putih itu, ada seorang lelaki muda berbaju putih. Perhatikan baik-baik,
bukankah Du Chuan yang dibunuh lebih dari 30 kali berturut-turut oleh Ye Chen di toko judi? Apakah dia masih dianggap sebagai dewa judi kemarin? Itu sebenarnya bertindak sebagai teman surga, saya tidak sopan dan tidak sopan. Saya telah melihat senior Yan Tian. Banyak biksu yang hadir berdiri dan membungkuk kepada lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu menganggukkan kepalanya secara simbolis, dengan sikap senior dan master, dengan sepasang mata tua yang keruh, mengabaikan semua yang hadir. Du Chuan benar-benar menemukan Yan Tian di sini. Yue Zhen di kursi tinggi, dengan kilatan cahaya di matanya, tidak lupa untuk melirik kamar pribadi Ye Chen, dengan senyum sinis di bibirnya. Nafas yang aneh, gumam Ye Chen, menatap pria tua berambut putih dengan mata sedikit menyipit. Itu Yan Tian Tao. Nian Wei berkata dengan lembut, pria muda berbaju putih di sampingnya adalah muridnya, bernama Du Chuan. Bermain sebagai seorang Tao, apa asal-usulnya? Itu adalah warisan kuno, dan itu adalah warisan yang sangat misterius. Menurut legenda, leluhur mereka adalah orang bijak yang mendorong langit dan bumi. Dia menciptakan dan menyimpulkan kekuatan gaib, yang sangat misterius. Deduksi. Ye Chen menyentuh dagunya, tidak heran itu disebut Tao Yan Tian. Aktor Tao terkenal di Suzaku Tianyuan Starfield, dan dia telah menyimpulkan seni rahasia dan keberuntungan, dan dia telah memecahkan banyak rahasia. Nian Wei berkata perlahan, banyak orang terkenal dan berkuasa akan menemukannya dan memintanya untuk membantu mereka menyimpulkan bencana dan keberuntungan. Harus dikatakan bahwa memainkan peran surga Tao memang memiliki beberapa perbuatan Tao, dan 9 dari 10 perhitungan semuanya terpenuhi. Justru karena inilah dia telah membentuk banyak pria kuat, dan miliknya banding tidak bisa diremehkan. Penghargaan 3 poin. Pengunjungnya tidak baik. Ye Chen tersenyum santai, sepertinya mereka ada di sini untukku. Jika memungkinkan, guru suci seharusnya tidak menghadapinya secara langsung. Nian Wei memandang Ye Chen dengan sedikit perhatian, tidak hanya dia memiliki kekuatan gaib, tetapi dia juga seorang biksu kaisar sejati. Kamu tidak bisa bersembunyi. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena orang yang berperan sebagai Tao telah melihat ke samping ini, dan mata keduanya saling terkait, dan mata Tao masih bersinar dengan cahaya dingin. Di mana Ye Chen? Suruh dia keluar. Du Chuan mulai menggeram seperti anjing gila, apapun situasinya. Du Chuan, tapi aku tidak ada. Reinkarnasi Xie Yun di kursi tinggi mendengus dingin, menunjukkan sikap seorang pangeran. Saya, Chuaner. Begitu Du Chuan membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Yan Tian Tao. Tempat ini memang bukan tempat bagi mereka untuk dipusingkan. Meskipun Ruo Tian Xuanyu telah jatuh, dia tetaplah pangeran Suzaku keluarga jadi mereka harus membuat mereka takut pada 3 poin, Anda harus tahu bahwa Yudu masih merupakan wilayah keluarga Suzaku. Setelah selesai berbicara, Yan Tian Tao melirik Ye Chen lagi, sebenarnya ada ilusi gosip di mata tuanya. Mata Ye Chen tenang, dan dia menatapnya, berbicara dan tertawa bahagia. Dalam hal deduksi, dia pikir dia tidak akan kalah dalam memainkan Taoist of Heaven. Dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin tertinggal jauh, tetapi dalam pertempuran kematian, dia mungkin tidak dikalahkan. Episode 1123, adalah pemimpin lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara Ye Chen dan Taoist Yan Tian saling memandang secara diam-diam, Paviliun Wang Tian yang besar tidak tenang. Melihat dari kejauhan, di platform alkimia, ada gambar tungku penggorengan satu demi satu, banyak orang beterbangan darah dan tulang. Ye Chen masih memalingkan pandangannya dari memainkan Taoist of Heaven. Kali ini, dia dan Yan Tian Tao saling memandang dari kejauhan, dan itu hanya pertukaran ide jangka pendek. Pemenangnya tidak dapat ditentukan. Tuan Suci, bagaimana kalau bertindak di jalan surga dan manusia? Nian Wei melirik ke bawah, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen. Sangat kuat. Ye Chen menceritakan 2 kata dengan ringan. Tampaknya sistermu akan menutup toko judi selama beberapa hari. Nian Wei mengerutkan kening. Apa yang harus datang akan selalu datang. Ye Chen berbicara dengan gembira, Yan Tian sangat kuat, tetapi Tuhanmu bukanlah seorang vegetarian. Tentu saja aku percaya itu. Nian Wei tersenyum manis. Alkimia akan segera keluar, kata Ye Chen dengan santai, dan matanya tertuju pada wanita berbaju ungu di platform alkimia. Benar saja, begitu Ye Chen selesai berbicara, pemuda berbaju putih menepuk tungku alkimia, dan ramuan terbang keluar, dan dia menangkapnya di tangannya.
Dia adalah orang pertama yang menyempurnakan ramuan setelah Ye Chen. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Setelah wanita berpakaian ungu, banyak tungku alkimia berdengung, dan perbedaannya kurang dari selusin detik, dan lebih dari selusin orang memurnikan ramuan itu. Selanjutnya, Guang Hong naik ke langit terus-menerus di platform alkimia, dan pil bulat dan cerah dilepaskan satu demi satu. Secara alami, ada juga banyak alkemis yang menyerah dan mengundurkan diri dalam kesedihan, bukan karena mereka tidak pandai alkimia, tetapi mereka dibebani dengan api bumi dan api binatang. Berhenti. Begitu jam 3 tiba, Yue Zhen bangun dengan suara muram. Pada saat ini, para alkemis yang masih bekerja keras alkimia di platform Cloud menghela nafas secara diam-diam. Melihat alkemis tingkat lanjut kali ini, hanya ada 900 orang. Mengenai hal ini, Ye Chen harus menghela nafas lagi. Anda harus tahu bahwa salah satu dari 900 orang ini dipilih secara acak, dan mereka semua adalah eksistensi yang gigih di Dacu. Orang-orang tingkat lanjut, naiklah ke panggung. Suara Yue Zhen terdengar lagi, dan dia masih tidak lupa melirik ke sisi Ye Chen. Ye Chen bangkit, mengabaikan mata Yue Zhen, berjalan keluar dari kamar pribadi, dan melangkah ke platform Cloud. Sama seperti 2 kali sebelumnya, masih ada gulungan pil di platform batu alkimia. Ye Chen menyebarkannya dengan jentikan tangannya, dan melirik nama ramuan itu. Itu adalah ramuan untuk memurnikan jiwa. Itu adalah ramuan yang belum pernah dia sempurnakan, dan dia hanya berpartisipasi dalam memurnikannya sejak Dacu. Tian Jidan. Berbicara tentang Tian Jidan, Ye Chen sedang kesurupan. 100 tahun yang lalu, dia telah menyempurnakan Tianji Pil bersama dengan para tetua Pil City, tetapi berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, bukan karena mereka tidak pandai alkimia, tetapi mereka tidak memiliki roh primordial. Tanpa roh primordial, mereka tidak dapat membuat pil Tianji. Untuk menutupi kekurangan ini, mereka mengambil kehidupan Xuanfei dan Luoxi. Tiba-tiba, Ye Chen dengan lembut menutupi dadanya, merasakan sakit yang tumpul di antara pil Tianji yang dia telan, ada roh pil Xuanfei dan Luoxi, dan merekalah yang membantunya mencapai tubuh suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Chen sedang kesurupan, alkemis lain di platform alkimia sudah mulai membuat alkimia. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan mengarahkan pandangannya pada alkimia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil 6 pola pertama selain Tian Jidan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Tian Jidan, yang juga merupakan pil 6 pola eliksir, tapi keduanya tidak memiliki level yang sama. Masih ada masalah. Setelah mengamati resep dan sebentar, Ye Chen hanya bisa mencibir. Tanpa mengubah wajahnya, Ye Chen menuangkan api perih ke dalam tungku alkimia dengan santai, tanpa sedikit pun tekanan dari penampilannya. Ke segala arah, mata semua biksu pada dasarnya tertuju padanya. Mereka juga ingin melihat apakah alkemis berbakat ini masih bisa mengejutkan mereka dan menjadi yang pertama menyempurnakan ramuan itu. Seperti penonton dari segala arah, Yue Zhen dan yang lainnya juga menatap Ye Chen. Meskipun mereka telah melakukan trik, mereka masih tidak tahu, karena Ye Chen benar-benar terlalu aneh. Paviliun Wang Tian jatuh ke dalam ketenangan yang tahan lama. Saya tidak tahu kapan, saya melihat seseorang berjalan di luar paviliun Tian, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Mu Wanxing. Setelah Mu Wanxing tiba, dia langsung pergi ke lantai 3 dan datang ke kamar elegan tempat Nian Wei berada. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengalihkan pandangannya ke Xie Yun yang bereinkarnasi penuh dengan kekhawatiran. Saudarimu, jangan khawatir, Holy Lord akan menyelamatkan Brother Huang. Nian Wei tersenyum lembut. Kamu sepertinya sangat percaya padanya. Mu Wanxing menutup matanya dan menatap Ye Chen yang sedang menyempurnakan alkimia. Dia dilahirkan untuk menulis mitos. Nian Wei tersenyum manis. Mitos. Mu Wanxing tidak bisa menahan keterkejutannya, dan mau tidak mau melihat Nian Wei dari atas ke bawah. Ini pertama kalinya aku melihatmu memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang seseorang. Siapa dia? Saudara 9 Kaisar akan menjelaskan identitasnya kepadamu secara detail. Nian Wei tampak misterius. Kenapa, Xuan Yu juga mengenalnya? Mu Wanxing terkejut sesaat. Ini lebih dari sekadar kenalan. Nian Wei menarik napas dalam-dalam, dalam waktu tertentu, mereka adalah saudara baik yang meninggal, dan mereka dapat saling mendukung tanpa syarat. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin misterius jadinya. Mu Wanxing bingung. Sialan. Saat Mu Wanxing tertegun, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari bawah. Bagaimana mungkin?
Yue Zhen dan yang lainnya bangkit satu demi satu, dengan ekspresi tidak percaya. Ini. Di ruang pribadi, Mu Wanxing membuka Zhang Yuko, tetapi tidak menutupnya untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang alkimia, dia tahu betapa sulitnya membuat ramuan 6 pola, dan berapa lama. Setidaknya 3-5 hari, selama 10 hari setengah bulan, tapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Liu Wen dan dapat disempurnakan dalam waktu kurang dari setengah jam, bahkan di Kuyus tahun-tahun sebelumnya, itu tidak begitu menentang surga. Izinkan saya mengatakannya saja. Dia dilahirkan untuk menulis mitos. Nian Wei menjadi lebih tenang, gelar dan Seng bukan untuk apa-apa. Kecelakaan, itu benar-benar mengejutkanku. Di kursi tinggi, reinkarnasi Xie Yun duduk tegak. Dia yang sakit-sakitan tampak energi saat ini, dan matanya yang redup memancarkan cahaya tajam. Dia menembak dari tubuh Ye Chen. Melihat potensi yang tak ada habisnya, dia pasti bisa melampaui Ku Yue di tahun depan. Kakak Huang, apakah kamu terkejut atau tidak? Nian Wei mengedipkan mata indahnya pada reinkarnasi Xie Yun. Kejutan, memang kejutan. Bahkan ada lebih banyak kejutan. Lebih mengejutkan. Reinkarnasi Xie Yun tertegun sejenak, ada apa? Saudara Sembilan Kaisar, mari kita tetap tegang. Nian Wei terkikik, sedikit main-main. Luar biasa saudaraku. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pil 6 pola itu disempurnakan. Suara mengejutkan di bawah masih seperti gelombang laut, dan mereka melihat ke platform alkimia dengan kaget, dan mata mereka tertuju pada Ye. Tubuh Chen. Apakah kamu ingin digantung seperti ini? Seseorang menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Hancurkan mitos alkimia di Kuyue di masa lalu. Seorang biksu tua bergumam, matanya penuh keheranan. Apakah kamu memiliki keinginan untuk memeluk pahamu? Di antara kerumunan, Fan Tong melirik ke kiri ke arah Husianer, lalu ke 8 kuasi kaisar di sebelah kanan, tetapi Wu Yi mengabaikannya. Mataku canggung, aku benar-benar canggung. Pria tua berambut putih yang memarahi Ye Chen 2 kali sebelum dan sesudah tidak bisa membantu menggosok bagian tengah alisnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Para alkemis lain di platform alkimia juga penuh dengan kengerian. Sebagai alkemis, mereka tahu betapa sulitnya pil Liu Wen. Mereka telah melihat yang luar biasa, tetapi mereka belum pernah melihatnya begitu luar biasa, butuh setengah jam untuk menyempurnakan pil 6 pola, jadi mari kita mulai. Aku telah meremehkannya. Penampil Tao di satu sisi sedikit mengernyit, dan terus menghitung dengan jari di lengan bajunya, tidak tahu apa yang dia simpulkan. Setengah jam. Yue Zhen dan yang lainnya berdiri di sana dengan linglung, Guang Hong yang membubung ke langit karena pil itu sangat menyilaukan di mata mereka, itu adalah penglihatan kelahiran Liu Wendan. Yang lain tidak tahu, bukankah mereka tahu? Ada masalah dengan resep Ye Chen, dan itu masih menjadi masalah besar. Namun, Ye Chen mengambil formula alkimia yang bermasalah dan menyempurnakan Liu Wendan, dan dalam waktu setengah jam, pencapaian dan bakat seperti itu telah melampaui tuan mereka. Tes pil. Ketika mereka terkejut, Ye Chen dengan santai menjentikkan pil 6 pola itu. Yue San buru-buru menggenggamnya di tangannya, menyipitkan matanya sedikit untuk melihatnya, sedikit menipu diri sendiri, tetapi setelah melihat 7 garis pil yang mempesona pada pil itu, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang terlalu mengejutkan. Di sisi lain, Ye Chen melirik Yue Zhen dan yang lainnya, matanya provokatif, dan dia berjalan keluar dari peron dengan anggun. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa alkimia dalam keadaan roh purba akan begitu sederhana, jauh dari sebanding dengan keadaan jiwa. Hanya dalam beberapa saat, dia masih memiliki keinginan untuk mencoba menyempurnakan Qi Wendan. Ledakan. Saat gelombang yang mengejutkan mengamuk, seseorang meledakkan tungku di platform awan, dan alkemis yang sedih itu terlempar keluar dari paviliun Wang Tian. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh berlanjut, dan keduanya meledakkan kompor satu demi satu. Mungkin karena Ye Chen terlalu menekan mereka, yang menyebabkan mereka linglung untuk beberapa saat, yang menyebabkan malapetaka dan gagal di tengah jalan. Setelah beberapa ledakan, para alkemis yang masih berada di peron menjadi tenang dan terus bekerja keras dalam alkimia. Ye Chen membuat ramuan 6 pola, dan itu tidak berarti bahwa mereka telah kehilangan impian mereka. Mereka masih memiliki harapan untuk menyempurnakan ramuan 6 pola. Begitu mereka membuat ramuan 6 pola, mereka pasti akan dipilih, dan masa depan akan cerah. Ye Chen masuk ke kamar pribadi, dan melihat tatapan kaget Mu Wanxing, seolah melihat monster.
Kakak ipar, jangan lihat aku seperti itu. Ye Chen melontarkan kalimat seperti itu, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Xie Yun adalah saudara laki-lakinya, bukankah Mu Wanxing adalah saudara iparnya? Penatua, kakak ipar. Mu Wanxing bereaksi dengan ekspresi aneh. Yah, bukankah dia adik ipar? Nian Wei menutupi mulutnya dan tersenyum, tetapi tetap tidak mengungkapkan rahasianya. Kalian, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mu Wanxing, yang memiliki tanda tanya di kepalanya, melirik Ye Chen dan kemudian ke Nian Wei. Dari tadi malam hingga sekarang, keduanya misterius. Tentu saja ada. Ye Chen tersenyum, biarkan Xie Yun mengobrol denganmu di lain hari. Terima kasih. Siapa Xie Yun? Bau dan tak tahu malu. Oh. Episode 1124, Teknik Rahasia. Ledakan. Paviliun Wang Tian sangat hidup. Suara tungku penggorengan terus datang dan pergi, dan gerakannya tidak kecil. Penonton mulai memarahi ibunya, mundur lagi dan lagi, sebagian besar orang yang lebih dekat terpengaruh. Pada saat ini, hanya ada 30 hingga 50 orang yang tersisa di platform alkimia, dan mereka masih teguh dalam pikiran mereka tidak mengganggu pikiran mereka karena alkimia Ye Chen dalam waktu setengah jam, dan mereka masih mengendalikan nyala api dengan hati-hati. Untuk pemilihan putaran ketiga ini, tidak ada batasan waktu, hanya ada 3 bahan alkimia, selama Anda tidak menghabiskannya, tidak ada yang akan mengatakan Anda sampai tahun depan, tetapi premisnya adalah Anda dapat bertahan dari konsumsi. Di kursi tinggi, reinkarnasi Xie Yun sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak jauh, Yue Zhen dan yang lainnya tidak terlihat sangat tampan. Mereka datang ke sini untuk bersaing dengan keluarga Suzaku untuk mendapatkan Master Alkimia, tetapi yang paling menakjubkan memusuhi mereka. Mereka dapat membayangkan bahwa ketika mereka kembali kali ini, mereka pasti akan dimarahi oleh Ku Yue, bahkan seorang alkemis junior tidak dapat menanganinya, jadi apa gunanya menunggu? Memikirkan hal ini, Yue Zhen dan keenamnya akan selalu melihat ke samping ke kamar pribadi tempat Ye Chen berada, dengan kebencian di mata mereka, dan bahkan kertakan gigi. Keberadaan Ye Chen membuat mereka merasakan ancaman yang kuat, dan mereka tidak boleh tinggal. Berkelahi dengan saya, Anda jauh di belakang. Ye Chen mencibir, dan dia secara alami bisa merasakan mata ganas mereka. Tiba-tiba, Ye Chen mengerutkan kening, menoleh untuk melihat ke sisi lain, dan menemukan sosok Tao Xiantian di tengah kerumunan. Sesaat yang lalu, dia dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang memata-matai dia dengan teknik deduksi rahasia. Saya benar-benar berpikir saya tanpa kertas. Ye Chen menutup pandangannya, dan mulai mengembangkan Zoutian, U200B menutupi kesempatannya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 gulungan rahasia yang identik dari sakunya dan menyerahkannya masing-masing kepada Nian Wei dan Mu Wanxing. Apa ini? Mu Wanxing mengambilnya dan menatap Ye Chen dengan curiga. Simpulkan teknik rahasianya. Simpulkan teknik rahasia. Mu Wanxing tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan mewariskan teknik misterius seperti itu kepada mereka. Anda harus tahu bahwa teknik rahasia semacam ini adalah harta tertinggi. Sekarang Ye Chen adalah begitu murah hati untuk memberikannya padanya, bagaimana mungkin dia tidak? Terima kasih, Tuan Suci. Nian Wei tersenyum manis, dan menyimpan gulungan rahasia itu, menunggu untuk kembali dan mempelajarinya. Ini berguna untuk toko judi. Ye Chen memandang Mu Wanxing dan tersenyum. Tapi itu terlalu berharga. Mu Wanxing merasa pusing. Kebahagiaan datang terlalu buruk, dan dia benar-benar lengah. Siapa yang menyuruhmu menjadi ipar perempuan? Ye Chen tersenyum, dan mau tidak mau melirik reinkarnasi Xie Yun di bawah. Karena dia adalah kekasih saudara laki-laki, dia tidak akan pelit, sama seperti pernikahan Xiong Er di masa lalu kekayaan rata-rata. Secara alami, teknik rahasia deduksi yang dia berikan kepada Nian Wei dan Mu Wanxing hanyalah bagian dari evolusi Zoutian. Bukannya dia tidak ingin menyebarkannya kepada mereka semua, tetapi evolusi Zoutian tidak sesederhana yang dibayangkan. Dia telah memecahkan terlalu banyak rahasia, dan dia akan menderita serangan balasan dari kegelapan. Untuk menimbulkan konflik, basis kultivasi akan turun 1 poin setiap kali disimpulkan. Mengenai hal ini, ada juga catatan dalam evolusi Zoutian di buku perubahan, yang menguraikan asal mula evolusi Zoutian, serta kesulitan para sarjana surgawi yang tidak berkultivasi. Untuk evolusi Zoutian, Ye Chen selalu kagum dan takut, karena nadi ini terlalu misterius.
Oleh karena itu, apa yang dia berikan kepada Nian Wei dan Mu Wanxing hanyalah sebagian saja, bukan evolusi Zutian yang lengkap. Tujuannya sangat sederhana, untuk mencegah mereka terlalu terlibat dalam warisan kuno ini. Adapun dia juga merenungkan teknik rahasia tertinggi ini sepanjang waktu. Selama ratusan tahun lubang hitam luar angkasa, dia telah berusaha memecahkannya lebih dari sekali, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menemukannya. Dia juga berpikir untuk menghapus evolusi Zoutian, tetapi dia tidak bisa. Dia membutuhkan teknik rahasia ini untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Tidak dapat menemukan semuanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia mengumpulkan pikirannya dan menatap Misti Sutian dalam diam, berharap menemukan semua orang yang bereinkarnasi sebelum menghabiskan kultivasinya. Oh, ngomong-ngomong. Mu Wanxing, yang sedang membolak-balik gulungan rahasia, sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Ye Chen, nenek moyangku ingin bertemu denganmu. Ini suatu kehormatan besar, Ye Chen tersenyum, dan menolak. Sebagai leluhur keluarga, dia pasti orang tua dengan pengalaman yang kaya, dan dia mungkin tahu tentang Kunlun Su, jadi dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Jadi, setelah pemilihan alkemis selesai. Ya Tuhan, bersiaplah. Setelah pemilihan alkemis kali ini, sebagian besar keluarga besar di Yudu akan mengirimkan undangan, Nian Wei tersenyum lembut. Ngomong-ngomong, aku sedikit penasaran tentang bagaimana kekuatan di Yudu terbagi. Ye Chen menatap Nian Wei dan Mu Wanxing dengan curiga. Di seluruh bintang Suzaku, hanya keluarga Suzaku dan 9 keluarga aristokrat agung yang merupakan kekuatan puncak. Keluarga Suzaku duduk di kota utama Yudu, dan 9 keluarga aristokrat agung menjaga 9 subkota Yudu. Kombinasi kota utama dan subkota adalah Yudu yang asli. Adapun asal-usul keluarga Suzaku dan 9 keluarga bangsawan besar, itu cukup kuno. Jadi, keluarga Mumu juga salah satu dari 9 keluarga besar. Ye Chen menatap Mu Wanxing. Guyue Yunyang, Yang Xuanxing Mu, ditambah 100 mil, adalah 9 keluarga besar di Yudu. Mu Wanxing tersenyum, seperti yang kau katakan, keluarga Muku juga salah satu dari 9 keluarga besar, 9 keluarga besar menjaga 9 kota besar, nenek moyang dari setiap keluarga adalah penguasa kota dari kotanya masing-masing, dan nenek moyang keluarga saya adalah penguasa kota dari keluargamu. Tidak heran. Ye Chen menggosok dagunya, dan dia tahu mengapa Mu Wanxing begitu akrab dengan Nian Wei, dan tidak heran jika keluargamu membuka rumah judi di Yudu, dan itu adalah satu-satunya. 9 keluarga bangsawan itu seperti 9 pangeran, dan keluarga Suzaku adalah keluarga kerajaan. Mu Wanxing melanjutkan, hubungan di antara mereka rumit, dan pernikahan politik mereka sudah lama tidak jelas. 9 pangeran agung itu tidak ringan. Ye Chen berkata dengan santai, jika harapanku benar, pemilihan penguasa keluarga-keluarga Suzaku juga harus disetujui oleh 9 keluarga besar. Itu wajar. Nian Wei memulai percakapan, 9 keluarga aristokrat agung memiliki warisan yang mendalam, dan mereka masih memiliki hak untuk berbicara. 10 tahun yang lalu, 9 keluarga aristokrat agung masih mendukung 9 kaisar bersaudara untuk menggantikan Tuan Suci keluarga Suzaku, tetapi Tuhan tidak tahan. Biarkan saudara 9 kaisar menderita kesengsaraan, dan sebagian besar dari 9 keluarga aristokrat agung telah menyerah padanya. Dunia ini seperti ini. Jika kamu tidak bisa melihat harapan, kamu tidak akan menaruh harapan, Ye Chen tersenyum. Jadi, kami sedang menunggu Xuan Yu untuk mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Mu Wanxing menarik napas dalam-dalam, hanya dengan membiarkan 9 keluarga besar melihat harapan, dia dapat memenuhi syarat untuk memimpin seluruh Suzaku Star. Jangan khawatir, aku akan membantunya. Terima kasih. Apa yang kamu bicarakan? Ketika mereka bertiga berbicara, pintu kamar pribadi terbuka, dan Xie Yun, reinkarnasi berbaju putih, masuk. Mungkin terlalu membosankan menunggu di bawah, jadi dia datang untuk mengunjungi pintu secara malas. Saudara 9 Kaisar, Nian Wei buru-buru memberi hormat. Aku baru saja datang sekarang, dan kupikir kamu tidak melihatku. Dibandingkan dengan Nian Wei, Mu Wanxing tidak begitu pendiam, matanya yang berair menatap reinkarnasi Xie Yun dengan kebencian. Mengapa kamu tidak datang sekarang? Reinkarnasi Xie Yun tersenyum, dan kemudian menatap Ye Chen. Jaraknya sangat dekat, dan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan datang dengan santai, yang membuatnya merasa sangat baik kepada Ye Chen. Untuk beberapa alasan, melihat wajahmu membuat tanganku gatal. Ye Chen menatap reinkarnasi Xie Yun dengan penuh minat.
Tangan. Tangan gatal. Kata-kata Ye Chen mengejutkan Xie Yun yang bereinkarnasi. Karena kamu datang lebih awal, lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari. Ye Chen tersenyum, dan cahaya keemasan muncul, yang jatuh ke alis Xie Yun yang bereinkarnasi. Oh. Episode 1125, Saudara Baik. Cahaya ilahi keemasan menembus di antara alis, dan tubuh Xie Yun yang bereinkarnasi tiba-tiba bergetar. Dengan baik, ekspresi Xie Yun yang bereinkarnasi menjadi menyakitkan, dan dia memeluk kepalanya dengan tangannya dan menggeram. Suanyu. Ekspresi Mu Wanxing berubah, dan dia bergegas maju, tetapi ditahan oleh Nian Wei, yang tahu bahwa Ye Chen telah membuka segel kehidupan Xie Yun sebelumnya. Dengan baik, Xie Yun yang bereinkarnasi masih memegangi kepalanya, menggeram kesakitan, matanya yang gelap menjadi jernih di kedalaman, penuh dengan perubahan dalam perubahan, dan ingat bahwa namanya adalah Xie Yun dalam perubahan. Bergantung pada. Saat berikutnya, lolongan serigala yang mendominasi keluar dari mulut Xie Yun. Mungkin suara serigala yang melolong begitu tiba-tiba sehingga semua orang di bawah gemetar kaget. Banyak orang yang menyemburkan teh, dan terlebih lagi, mereka begitu terkejut hingga terjatuh dari kursinya, dalam keadaan malu. Ledakan. Bang. Ledakan. Bang. Ketika semua orang tercengang, terdengar suara cangkir dan teko anggur, meja, kursi, dan bangku pecah di ruang pribadi di lantai 3, seperti perampok yang mengobrak-abrik properti, atau seperti dua anjing berkelahi, berantakan. Baiklah. Baik. Mata semua orang beralih ke ruang pribadi di lantai 3, dan ekspresi mereka menjadi semakin heran. Kamar pribadi di lantai 3 memang berantakan, seperti baru saja dijarah perampok, tidak ada satu cangkir teh pun yang lengkap, tidak ada satu meja dan kursi pun yang lengkap, semuanya dipukuli hingga berkeping-keping. Melihat Ye Chen dan Xie Yun yang baru saja membuka memori kehidupan masa lalu, masing-masing memiliki hidung memar dan wajah bengkak, masing-masing acak-acakan, dan rambut mereka tergores seperti kandang ayam. Bertarung. Melihat Mu Wanxing lagi, dia tercengang, semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang-orang lengah. Hanya belasan detik yang lalu, Ruotian Suanyu, yang baik-baik saja, tiba-tiba berubah, tiba-tiba mengambil bangku dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen bukan seorang vegetarian, dan mereka berdua melakukannya dengan linglung. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Mu Wanxing tidak akan percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata, dan dia tidak percaya bahwa Ruotian Suanyu yang selalu tenang dan tenang akan menjadi seperti bajingan. Melihat Nian Wei lagi, dia juga menggosok bagian tengah alisnya dengan sangat goyah. Nian Wei awalnya berpikir bahwa adegan di mana Ye Chen dan Xie Yun bertemu akan membuat orang menangis, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa adegan seperti itu akan menjadi seperti dua hooligan lokal, melakukan apa yang mereka katakan. Sejak di Dacu, dia telah mendengar tentang kepribadian Xie Yun. Seperti Ye Chen, dia adalah orang yang tidak tahu malu. Sekarang dia melihatnya, itu benar. Bahkan setelah 100 tahun perubahan, itu masih sama seperti sebelumnya. Kebajikan. Kakak beradik. Kakak beradik. Ketika Nian Wei dan Mu Wanxing memiliki ekspresi yang indah, Ye Chen dan Xie Yun, yang baru saja bertengkar, sudah saling berpelukan, menangis dengan ingus dan air mata, dan mereka masih menangis sambil menangis. Tubuh. Gambar apa ini? Nian Wei dan Mu Wanxing merasa pandangan hidup mereka telah diubah. Mengapa? Apa kamu baru saja bertengkar? Kenapa kau masih memeluknya? Peluk. Masih sialan menangis, hanya menangis. Dia bahkan menyeka hidungnya pada orang-orang. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk membuat dua orang lucu seperti itu? Orang tua berbakat macam apa yang bisa melahirkan dua makhluk aneh seperti itu? Hahaha. Keheningan di tempat kejadian akhirnya dipecahkan oleh dua tawa. Siapa bilang pria tidak menyeka air matanya dengan enteng, tetapi sebelum kedalaman cinta tercapai, ketika saudara bertemu lagi, mereka semua tersenyum dengan air mata di wajah mereka. Perubahan kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang seperti mimpi. Ketika kita bertemu lagi, orang-orang masih menjadi orang-orang di kehidupan sebelumnya, dan cinta tetaplah cinta di kehidupan sebelumnya. Ye Chen dan Xie Yun masih menjadi sama seperti mereka saat itu. Melihat keduanya tertawa lepas, Mu Wanxing dan Nian Wei di samping membuka mulut mereka lagi, tidak tahu harus berkata apa. Adapun orang-orang di bawah, mereka mendengar tawa yang keras, dan ekspresi mereka bahkan lebih heran, dan mereka semua melihat ke kamar pribadi di lantai 3 dengan bingung. Mereka sangat curiga bahwa ada dua orang idiot yang mengolok-oloknya. Ye Chen tidak bisa tinggal.
Dibandingkan dengan para penonton itu, Yue Zhen dan yang lainnya terlihat sangat murung. Tawa Ye Chen dan Xie Yun, mereka secara alami mendengarnya, dan secara naluriah berpikir bahwa Xie Yun telah merekrut Ye Chen, dan juga mencapai semacam aliansi, yang bukan kabar baik bagi mereka. Ledakan. Ketika Yue Zhen dan yang lainnya diam-diam memikirkannya, terdengar raungan di platform alkimia, dan seseorang meledakkan tungku lagi, dan seorang alkemis terlempar ke tulang. Melihat ini, mata para penonton berpindah dari ruang pribadi di lantai 3 ke platform alkimia lagi. Sudah lebih dari 1 jam sejak Ye Chen membuat pil 6 pola, ada cukup banyak orang yang menggoreng tungku di platform alkimia, dan tidak sedikit yang meninggalkan panggung di tengah jalan, tetapi tidak ada yang memiliki postur untuk membuatnya. Sebuah pil. Lihat kembali ke kamar pribadi di lantai 3. Kekacauan di ruangan itu telah dibersihkan, Ye Chen dan Xie Yun duduk, masing-masing memegang botol anggur di tangan mereka. Xie Yun adalah yang paling emosional. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bereinkarnasi, atau bahwa dia akan melihat saudara laki-lakinya yang baik ketika dia bangun. Semua ini seperti yang dikatakan Nian Wei sebelumnya, dan dia terkejut. Aku menemukan Huo Teng, tapi aku tidak menemukan Xiong Er dan Si Tunan, kata Ye Chen perlahan sambil minum. Di mana Master Sekte dan yang lainnya? Xie Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Aku menemukannya, kata Ye Chen, tetapi menghela nafas, tapi itu hanya 2 atau 3 dari 10, dan hanya ada begitu banyak di Dacu. Adapun sisanya, mereka didistribusikan di surga dan 10.000 domain. Surga dan 10.000 wilayah. Xie Yun mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia adalah pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku, jadi dia secara alami tahu seberapa besar surga dan 10.000 wilayah itu. Jika dia ingin menemukannya satu persatu, berapa banyak perubahan yang dibutuhkan? Memikirkan hal ini, Xie Yun mengepalkan tinjunya di lengan bajunya, dan di matanya yang berkabut, sosok yang dikenalnya melintas. Mereka adalah saudara, rekan seperjuangan, dan paman dari masa lalu, tetapi mereka sulit untuk bertemu. Selanjutnya, dia mengajukan terlalu banyak pertanyaan, seperti Dacu, seperti abad yang lalu, seperti saudara-saudara di masa lalu, sepertinya ada pertanyaan yang tak ada habisnya. Secara alami, Ye Chen tidak akan pelit dalam menjawab, tetapi ada beberapa hal yang harus dia sebutkan dalam satu pukulan. Melihat Ye Chen, perubahan-perubahan Xie Yun Xiao, dia sangat mengenal saudaranya, dia selalu mengatakan hal-hal baik dan tidak pernah mengatakan hal-hal buruk, dia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Ye Chen yang berjuang sendirian, dan dia juga bisa membayangkan betapa sulitnya itu untuk menemukan reinkarnasi pria itu, betapa banyak penderitaan yang diderita saudaranya dalam perubahan abad ini. Keduanya sepertinya melakukan percakapan tanpa akhir, dari datangnya malam hingga datangnya fajar, dan dari datangnya fajar hingga datangnya malam, kata-kata itu penuh dengan emosi yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun. Adapun Nian Wei dan Mu Wanxing, mereka diam-diam menyingkir dan menjadi dua pendengar yang sangat setia. Terutama Mu Wanxing, yang telah menggaruk kepalanya lebih dari 1 kali. Dari percakapan antara Ye Chen dan Xie Yun, dia mendengar terlalu banyak peristiwa masa lalu yang tidak dia ketahui, dia adalah orang yang punya cerita, dan Ruotian Suanyunya juga merupakan karakter penting dalam cerita itu. Tetapi karena ini juga Mu Wanxing semakin penasaran dengan identitas Ye Chen, Xie Yun dan Nian Wei, dan persepsinya mengatakan kepadanya bahwa mereka bertiga memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Di beberapa titik, pikiran Mu Wanxing dipatahkan oleh teriakan burung pipit. Selama percakapan, elang di bahu Ye Chen mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Xie Yun. Raging Flame Golden Eagle. Xie Yun, yang masih ingin bertanya tentang cu besar Ye Chen, tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik dengan darah Xiao Ying. Meskipun dia mengalami kesulitan, penglihatannya masih ada, dan dia melihat melalui asal-usul Xiao Ying di sejenak. Itu masih di tingkat kerajaan kaisar. Ini benar-benar buta. Melihatnya, Xie Yun terkejut. Siapa sangka burung pipit kecil tidak hanya memiliki darah yang mendominasi, tetapi juga memiliki basis kultivasi dari kerajaan kaisar. Yang mengejutkan. Aku tahu siapa dia. Ye Chen tersenyum misterius. Sangat baik, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Xie Yun menyentuh dagunya. Dia Kitty Hawk. Little Eagle. Xie Yun terkejut sesaat, ekspresinya heran. Dia samar-samar mengingat Chu Heng Yue yang besar 100 tahun yang lalu, dan elang kecil itu hanyalah binatang roh tingkat rendah.
Seperti itu garis keturunan yang sombong membuatnya merasa pusing. Reinkarnasi ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia yang pertama kutemukan di Suzaku Star. Ye Chen tersenyum lagi. Jadi, aku yang kedua. Nian Wei yang kedua, kata Ye Chen, menatap Nian Wei yang ada di samping. Linger juga. Xie Yun menatap Nian Wei dengan ekspresi yang indah. Kakak Huang, ayo lebih dekat. Nian Wei tersenyum manis. Ini sangat dekat. Xie Yun terbatuk, tidak pernah berpikir bahwa saudari kekaisarannya juga merupakan reinkarnasi dari Dacu, dan baru pada saat itulah dia mengerti mengapa saudari kekaisarannya yang bangga akan berjalan berdampingan dengan Ye Chen, tetapi berbicara tentang Nian Wei, dia memang tidak familiar dengan nama ini, dan belum pernah melihatnya di Dacu. Setelah memikirkannya, Xie Yun tanpa sadar melirik Mu Wanxing yang ada di samping, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Chen, dan bertanya dengan ragu, Wanxing pasti sama. Itu tidak benar. Ye Chen tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan menjelaskannya kepadaku? Mu Wanxing akhirnya berbicara. Setelah mendengarkan begitu lama, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Chen dan yang lainnya. Dia penuh dengan tanda tanya. Cuci dan tunggu aku di tempat tidur pada malam hari, dan bicaralah denganmu perlahan. Xie Yun tersenyum sedih. Apa yang kamu bicarakan? Mu Wanxing tersipu, dan Ruo Tian Xuanyu yang selalu konservatif benar-benar membuat kalimat seperti itu untuknya, yang membuatnya lengah. Ini masih Ruo Tian Xuanyu yang lama. Maafkan aku. Xie Yun menyeringai tanpa malu. Dia memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya, dan secara alami memulihkan temperamen kehidupan sebelumnya. Terutama jika dia memiliki menantu perempuan yang cantik, dia tentu saja tidak lupa menggoda dia. Kamu mengubahnya kembali, aku ingin mantan Ruo Tian Xuanyu. Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan pipi panas. Itu tidak akan berubah. Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. Kenapa, kalian sangat mengenal satu sama lain? Melihat nada suara Mu Wanxing dan Ye Chen, Xie Yun tidak bisa menahan keterkejutannya. Sangat akrab. Ye Chen menjilat rambutnya seperti kandang ayam, baru beberapa hari yang lalu, menantu perempuanmu berlari memohon padaku untuk membantunya, memeluk pahaku, dan hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Pegang pahamu. Wajah Xie Yun langsung menjadi gelap. Siapa tahu dia adik ipar. Aku akan pergi ke nenekmu. Xie Yun melemparkan sebotol anggur.